Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sensor cahaya itu bisa bekerja. Nah, kalau misalkan kita disuruh membuat suatu rangkaian otomatisasi lampu yang menggunakan fotodioda, maka ketika gelap fotodioda itu akan maka kalau gelap fotodioda itu akan menyensor dan lampu akan menyala, dan kalau terang lampu itu akan mati. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara kerja alat tersebut. Kalau kita disuruh membuat rangkaian otomatisasi lampu, pasti adalah gambarnya seperti ini. Gambar ini nanti bisa dirubah-rubah, asalkan sudah tahu prinsipnya seperti itu. Bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan, mau gambaran yang seperti apa. Nah, bisa dilihat, ini adalah sensor LDR atau fotodioda, juga terserah. Kalau fotodioda nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Perlu diingat, simbol LED adalah seperti ini. Ada panas keluar, sedangkan simbol fotodioda, panahnya adalah ke dalam. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kerja alat ini? Sebenarnya fotodioda itu bekerja berdasarkan prinsip pembagi tegangan. Bagaimanakah pembagi tegangan itu? Kita tulis dulu di samping. Kalau misalkan ada suatu tegangan, ini adalah baterai, simbol baterai. Kemudian di sini ada dua resistor. Ini adalah simbol baterai, dan ini adalah resistor 1. Ini resistor 2. Nah, tegangan yang ada di resistor 1 akan berbeda dengan tegangan yang ada di resistor 2 jika nilainya itu berbeda. Misalkan di sini sumbernya adalah 10 volt. Kemudian resistor 1 itu 2 kilo ohm dan resistor 2 itu 5 kilo ohm. Di sini adalah titik A, di sini titik B, dan di sini adalah titik C. Tegangan pada titik AB akan berbeda dengan tegangan yang ada di titik BC. Kenapa bisa seperti itu? Begini, rumus dari pembagi tegangan kita nggak akan memakai yang rumus cepat, tapi kita pahami dulu satu persatu. Untuk mencari tegangan di titik sini, yang perlu diketahui dulu adalah mencari arusnya. Arus sama dengan VI, atau arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Jadi dua hambatan ini harus dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu 2 kilo ohm dengan 5 kilo ohm menjadi 7 kilo ohm. Sama dengan 10 dibagi 7. 10 dibagi 7 adalah 1, sebentar. Sekitar 1,42. Nah, satuan dari arus itu ampere. Jadi, arus yang melewati rangkaian ini adalah sebesar 1,42 ampere. Nah, sekarang bagaimana mencari titik AB dan titik BC? VAB sama dengan,
kalau tadi I sama dengan V per R, maka ketika mencari V, rumusnya adalah I kali R. Sama dengan I arus 1,42 dikalikan resistor di titik AB. Resistor di titik AB, A, dan B bernilai 2 kilo ohm. Jadi kalau kita ingin mencari tegangan yang ada di titik A dan B, maka kita harus mengalikannya dengan R1. Berarti 1,42 dikalikan 2 kilo ohm. Sama dengan 482,84 volt. Untuk mencari di titik BC sama juga. VBC sama dengan I kali RBC. Berapa I-nya tadi 1,42 dan RBC adalah sebesar 5 kilo ohm. Di sini 5 kilo ohm. VBC itu V yang ada di sini dengan di sini. Berarti 1,42 dikalikan 5 kilo ohm sama dengan 10. 4 kali 5, 20, 21, 5, 6, 7. 7,1 volt. Nah, untuk membuktikan apakah rumus jawaban ini sudah benar atau tidak, VAB ditambahkan VBC harus sama dengan 10 volt. Harus sama dengan tegangan sumbernya. Coba dilihat ketika VAB ini bernilai 2,84 dan VBC bernilai 7,1. 2,84 tambah 7,1. 9,94. Dan kita membuat tegangan sumbernya adalah 10 volt. Perbedaan di sini dimungkinkan karena komanya yang kurang banyak seperti itu. Tapi yang jelas VAB dan ditambah dengan VBC harus sama dengan 10 volt. Seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan fotodioda tadi? Fotodioda tadi juga begitu. Ketika terkena cahaya, maka hambatan fotodioda akan mengecil. Ketika tidak terkena cahaya, hambatan fotodioda itu akan membesar. Nah, kemarin juga diketahui bahwa transistor akan bekerja jika V basis lebih besar dari 0,7. Transistor akan on jika V basis lebih besar dari 0,7. Nah, ketika hambatan fotodioda itu kecil, ya, anggap ini titik A, titik B, dan ini titik C. Semakin besar resistor, maka semakin besar pula tegangan yang ada di resistor tersebut. Contoh, yang ini tadi kan 2 kilo ohm dengan 5 kilo ohm. Nah, tegangan pada resistor 2 kilo ohm akan lebih kecil daripada tegangan yang ada pada resistor 5 kilo ohm, yaitu sebesar 7,1 volt. Nah, jika di rangkaian pembagi tegangan ini ada satu R yang besar, maka R tersebut juga akan memiliki tegangan yang besar. Misalkan yang ini 2 kilo ohm, tegangannya cuma 2,8. Yang 5 kilo ohm, tegangannya mencapai 7,1. Jadi semakin besar resistor, semakin besar pula tegangan yang ada di resistor tersebut. Dalam rumus membagi tegangan seperti itu. Nah, ketika ini kecil, hambatannya kecil, maka tegangan ini, resistor ini, tegangan pada titik AB akan lebih besar daripada tegangan pada titik BC. Ketika tegangan pada titik BC ini kecil, maka dia tidak akan bisa membias transistor untuk menyalakan lampu LED. Untuk menyalakan LED nggak akan bisa. Nah, ketika gelap, maka tegangan yang ada di titik B, C ini akan lebih besar daripada tegangan yang ada pada titik A, B. Jadi, kalau tegangan pada fotodioda ini lebih besar daripada tegangan pada R1 yang atas ini, maka dia akan bisa membias transistor
Dan ketika transistor dibias seperti ini, maka akan ada arus yang mengalir dari kolektor menuju emitor. Sehingga LED di sini itu menyala. Nah, ini ada sumbernya ini. Ini juga ada sumbernya. Bagaimana kalau misalkan rangkaian ini tidak bekerja? Misalkan kita sudah membuat rangkaian yang seperti saya gambarkan ini, tapi tidak bekerja. Nah, kemungkinan itu karena pengaruh resistornya yang terlalu kecil atau terlalu besar. Resistor ada pada di sini terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, makanya itu di sini alangkah lebih baik kalau diberi potensio atau resistor variabel. Dengan begini intensitas cahaya itu bisa diatur. Kita mau sangat terang dia baru mati atau setengah terang dia sudah mati. Nah, itu bisa diatur dari V referensi ini. Seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, masuk RMB Robotik Masif Bojonegoro.